Pasangan zodiak yang miskin seumur hidup. Cinta ada, uang nyaris nol. Pernikahan yang langgeng bukan cuma soal cinta. Bukan cuma tentang pelukan hangat di pagi hari atau makan malam romantis dengan lilin. Realitanya, pernikahan juga tentang tagihan listrik yang makin mahal, cicilan rumah yang terus mencekik, dan kebutuhan harian yang gak pernah libur. Lucunya, banyak pasangan yang merasa udah cocok karena klik secara emosional, tapi lupa satu hal penting, mereka nggak klik secara finansial. Dan di dunia astrologi, ternyata ada beberapa kombinasi zodiak yang, kalau digabung, bukan malah jadi pasangan impian, tapi malah jadi mimpi buruk keuangan. Cinta mereka mungkin abadi, tapi saldo rekening selalu dalam status darurat nasional. Buat kamu yang lagi pacaran, tunangan, atau udah nikah tapi sering ngerasa, kok duit kita nggak pernah cukup ya? Cek dulu, jangan-jangan pasangan zodiakmu ada di daftar ini. Bukan mau nakut-nakutin, tapi biar kamu bisa ngatur strategi sebelum terlambat. Karena jujur aja, cinta itu memang indah. Tapi kalau isi dompet kering kerontang tiap akhir bulan, hubungan yang tadinya manis bisa berubah jadi penuh hutang, drama, dan cicilan yang gak kunjung lunas. Oke, langsung aja kita bongkar satu persatu. Siapa aja pasangan zodiak yang rawan miskin seumur hidup? Bukan karena nasib buruk, tapi karena kebiasaan buruk. Satu, Virgo dan Pisces. Slogan, visi beda, rekening pun menderita. Kalau Virgo itu ibarat akuntan yang hidup buat ngitung pengeluaran, Pisces itu seniman yang hidup buat ngikutin perasaan. Virgo punya rencana jangka panjang, tabel Excel, dan target tabungan. Pisces punya mimpi, intuisi, dan keranjang Shopee yang selalu penuh. Duit baru masuk, Virgo udah mikir buat investasi. Tapi Pisces langsung check out lilin aromaterapi, dream catcher, dan buku tarot buat healing. Ujung-ujungnya, Virgo stres karena target keuangan selalu meleset, sementara Pisces merasa nggak didukung karena nggak ada yang ngerti jiwaku. Yang satu mikir logika, yang satu mikir perasaan. Akhirnya, hubungan jalan, rekening tetap stagnan. Virgo berasa jadi orang tua, Pisces merasa dikekang. Kombinasi ini bisa bertahan, tapi ya siap-siap hidup ngirit-ngirit manja selamanya. 2, Leo dan Sagittarius. Slogan, gengsi tinggi, dompet nyaris mati. Ini pasangan yang penuh gaya. Leo suka tampil sebagai raja, Sagittarius suka tampil sebagai petualang. Dua-duanya suka kebebasan, dua-duanya suka spotlight. Tapi ada satu hal yang mereka kurang suka, kerja keras rutin. Leo maunya dihormati dan dipuja, Sagittarius maunya bebas tanpa beban. Tapi keduanya nggak terlalu peduli sama kestabilan finansial. Mereka bisa habiskan uang demi pesta, liburan dadakan, atau barang branded yang lagi diskon, padahal tetap mahal. Masalahnya, nggak ada yang mau kerja 9-5. Ujung-ujungnya gaya hidup selangit, tapi penghasilan pas-pasan. Kombinasi ini cocok banget buat pasangan yang mau hidup seru, asal siap hidup ngekos seumur hidup. 3, Gemini dan Aquarius. Slogan, inovatif tapi nggak produktif. Kreatif, jelas, cerdas, banget. Tapi duit? Aduh, ini pasangan penuh ide, tapi minim eksekusi. Gemini bisa punya 100 rencana dalam sebulan. Aquarius punya 1000 teori menyelamatkan dunia. Tapi soal menghasilkan uang dari ide itu? Skip dulu. Mereka terlalu sibuk berdiskusi tentang masa depan, teknologi, dan keadilan sosial. Saking visionernya, mereka sering lupa kenyataan bahwa listrik harus dibayar dan mie instan pun gak gratis. Proyek mereka sering mentok di proposal. Duit habis buat nongkrong intelektual, beli buku self-development, dan alat-alat keren yang gak pernah dipakai. Pasangan ini bisa luar biasa, kalau punya satu manajer keuangan yang galak. Kalau enggak, ya siap hidup idealis tapi miskin. 4, Cancer dan Aries. Slogan, baperan ketemu barbar, keuangan jadi korban. Cancer butuh keamanan dan kehangatan. Aries butuh tantangan dan kecepatan. Cancer ingin nabung buat rumah masa depan, Aries ingin beli motor sport karena lagi pengen aja. Tiap keputusan keuangan jadi drama. Aries merasa Cancer terlalu lambat dan cengeng. Cancer merasa Aries terlalu sembrono dan agresif.
Akhirnya, uang habis bukan karena kebutuhan, tapi karena saling ngambek dan membalas dendam finansial. Aries bisa tiba-tiba keluarin uang besar buat hal impulsif, lalu Cancer balas belanja dekorasi rumah buat menenangkan suasana. Gaji bulanan jadi korban perang dingin emosional. 5 Taurus dan Libra. Slogan, pencinta kenyamanan, korban kemapanan. Ini pasangan yang rumahnya pasti estetik. Sofa velvet, tanaman indoor, lilin aromaterapi, bantal-bantal lucu. Tapi kulkasnya? Paling cuma isi air galon bekas dan sambal sachet. Taurus suka kenyamanan, Libra suka keindahan. Dua-duanya hobi belanja. Tapi keduanya juga anti stres kerja keras. Mereka pengennya punya passive income, tapi lupa kalau income itu nggak datang dari visual Pinterest doang. Mereka bisa menghabiskan uang buat dekorasi rumah yang cozy, tapi lupa nyiapin dana darurat. Ujung-ujungnya, gaya hidup mewah ditopang sama utang. Kredit kartu meledak, tapi feed Instagram tetap cantik. 6 Capricorn dan Pisces. Slogan, kerja keras versus mimpi keras. Capricorn kerja siang malam, mikir investasi, cicilan, dan masa depan. Tapi pasangan mereka, Pisces, lagi mimpi jadi penulis novel di Bali sambil ngopi di pinggir pantai. Sayangnya, novelnya belum ditulis-tulis. Pisces butuh dukungan emosional, Capricorn butuh kontribusi nyata. Capricorn lama-lama merasa dimanfaatkan, Pisces merasa tak dimengerti. Duit dari Capricorn lari ke kebutuhan Pisces yang spiritual, dari yoga sampai pelatihan inner child. Kalau Pisces nggak belajar kontribusi real, Capricorn bisa burnout dan kabur ke psikolog. Hubungan ini bisa langgeng, tapi seringnya capek satu pihak. Bonus, semua zodiak bisa miskin kalau. Slogan, miskin bukan soal zodiak, tapi soal mentalitas. Jangan salah. Bahkan kombinasi Scorpio dan Scorpio pun bisa miskin kalau dua-duanya hobi drama dan nggak ada yang fokus cari duit. Atau Aries dan Capricorn bisa bangkrut kalau saling ngotot tanpa komunikasi sehat. Intinya, kesadaran finansial jauh lebih penting daripada kecocokan bintang. Zodiak cuma membantu memahami kecenderungan. Tapi tanggung jawab mengatur keuangan tetap ada di masing-masing pasangan. Cinta itu penting, tapi dompet juga harus kuat. Pasangan bisa punya chemistry luar biasa, tapi kalau urusan keuangan berantakan, hidup bareng bisa jadi neraka kecil yang terus menyala. Jadi buat kamu yang lagi menjalin hubungan, jangan cuma tanya soal tanggal lahir dan zodiak. Tanyain juga, kamu punya tabungan darurat nggak? Kalau penghasilan turun, kamu tipe yang panik atau adaptif? Kamu tim investasi atau tim belanja dadakan? Kedengeran gak romantis? Mungkin. Tapi lebih baik awkward di awal daripada sengsara bareng di akhir. Karena hubungan yang sehat bukan cuma tentang cinta yang menggebu, tapi juga tentang mimpi yang bisa diwujudkan. Dan itu butuh uang, usaha, dan kesepakatan bersama.